mengambil inisiatif permohonan maaf kepada masyarakat karena di dalam proses pembimbingan, pendampingan, disertasi, uji disertasi, kemudian jurnalisnya dan lain sebagainya, itu masih banyak sekali kelemahan. Terima kasih Mbak Asri, Federasi Serikat Guru Indonesia dalam hal ini itu kan bagian dari upaya untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Tentu saja kami sering bersuara ketika pada saat UN di sana itu ada kecurangan atau ketidakadilan atau ada suntik massal dan lain sebagainya. Itu kami suarakan karena hal-hal yang terkait di dunia pendidikan itu nilai-nilai yang dibangun adalah nilai integritas. Nah, terkait dengan penangguhan yang dilakukan oleh perguruan tinggi sekelas UI terkait dengan mahasiswanya, tentu saja ada permasalahan yang mendasar. Permasalahan yang mendasar yang menjadi sorotan publik itu kan terkait mengenai disertasinya salah satu mahasiswa program doktoral yang menurut masyarakat atau syaratan masyarakat itu berindikasi adanya plagiarisme. Nah, oleh karena itu disuarakan. Nah, selanjutnya UI sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai reputasi nasional dan global itu tentu saja akan mengambil sikap. Tentu saja sikap yang diambil penuh dengan langkah kehati-hatiannya, gitu Mbak. Baik, penuh dengan langkah kehati-hatian. Artinya juga pertimbangannya karena tadi salah satunya ada plagiarisme di sana. Nah, Pak Heru sendiri melihat langkah yang diambil oleh UI terkait dengan penangguhan gelar doktornya Mbak Lahadalia ini apakah perlu diapresiasi atau bagaimana? Kami FSGI mengapresiasi langkah UI. Karena apa? Langkah UI yang penuh dengan kehati-hatian, mereka langsung tanggap karena reputasinya. Yang kedua karena integritasnya. Yang ketiga masih banyak faktor yang lain yang akhirnya kehati-hatian itu UI mengambil inisiatif permohonan maaf kepada masyarakat karena di dalam proses pembimbingan, pendampingan, disertasi, uji disertasi, kemudian jurnalisnya dan lain sebagainya, itu masih banyak sekali kelemahan menurut UI. Maka hal-hal seperti ini harus dibenahi. Nah, apa yang disampaikan oleh UI terkait permohonan maaf itu karena sorotan dari masyarakat bahwa perkuliahan seharusnya 4 semester, yaitu 2 tahun, ternyata bisa diselesaikan kurang lebih waktu 1 tahun 8 bulan. Nah, kemudian substansi disertasinya itu menurut masyarakat yang menyoroti bahwa itu adalah karya dari mahasiswa UIN yang 95% kemiripannya ada di dalam disertasi itu. Nah, ketika kehati-hatian yang harus dilakukan oleh UI karena melihat mahasiswanya itu statusnya adalah sebagai pejabat negara, pejabat tinggi negara. Yang kedua, sebagai ketua partai politik yang disegani secara nasional. Nah, oleh karena itu, ketika salah melangkah UI dalam melakukan penangguhan dan lain sebagainya, maka reputasi UI yang menjadi pertaruhan, yaitu UI secara nasional dan secara global itu. Baik, artinya memang tidak jauh juga ini ada kaitannya dengan konflik kepentingan begitu ya. Ada di sini kita tahu bahwa Mbak Lahadalia merupakan BPSD atau sekaligus juga ketua umum partai politik, tapi tidak boleh juga sebagai instansi pendidikan begitu ya melupakan nilai-nilai yang ada, tidak boleh melanggar ketentuan perkuliahan ada termasuk plagiarisme di sana dan juga tadi masa perkuliahan yang seharusnya 4 semester 2 tahun bisa dipotong lebih
singkat lagi begitu ya Pak. Nah, ini juga sebetulnya tidak terjadi di program doktoral saja, tapi juga di program magister atau S2 begitu ya. Ini sering terjadi, banyak sekali tesis yang sebetulnya mirip-mirip dengan skripsi. Nah, hal-hal seperti ini itu terjadi karena memang adanya kepentingan tadi kah, atau memang kampusnya ini terlalu longgar begitu dalam menjaga ataupun juga mengawal aturan yang ada? Kalau menurut kami dari FSGI sering melakukan pengamatan seperti itu. Kami tidak melihat ada konflik kepentingan, tidak. Tetapi di sini adalah faktor integritas. Ketika banyak perguruan tinggi yang longgar, kemudian mudah, sehingga dengan kemudahan dan kelonggaran itu menghasilkan produk sarjana, baik magister maupun tingkat doktorat, yang mana antara status yang disandang atau gelar akademik yang disandang dengan kualitas yang diharapkan itu kadang-kadang tidak sesuai. Nah, hal ini kan faktor integritas, Mbak. Faktor integritasnya bahwa S3 yang disandang tentu saja kualitas atau bobot mahasiswanya harus setara dengan apa yang diharapkan. Ketika lulusan dari magister, harapannya juga setara. Nah, faktor integritas seperti ini ada kadang-kadang faktor kelonggaran yang tidak bisa dihindari, sehingga seperti tadi saya sampaikan, akhirnya menjadi sorotan publik. Dengan demikian, sorotan publik itu pada dasarnya adalah memberikan kritik kepada satu lembaga perguruan tinggi agar tetap menjaga marwahnya, yang mana disiplin akademisnya, tanggung jawab akademisnya, integritas di dalam proses akademisnya itu harus dipegang teguh. Nah, karena tadi saya sampaikan bahwa UI sangat berhati-hati karena menghadapi pejabat publik, pejabat tinggi negara, salah satu ketua parpol, maka tidak bisa sembarangan ini. Maka lebih baik UI menyalahkan dirinya sendiri dengan permohonan maaf, ada kelemahan-kelemahan kelembagaannya yang mesti harus dibenahi, akhirnya mengambil langkah untuk sementara program doktoral yang terkait dengan jurusan tersebut sementara dihentikan terlebih dahulu, sambil sekalian berbenah untuk memperbaiki hal-hal yang terkait seperti itu Mbak. Baik, artinya memang ini faktor integritas tadi ya Pak Heru dari kampus ya, seharusnya ini bisa melahirkan alumnus ataupun juga lulusan yang mana gelar akademik yang disandang nantinya itu sesuai dengan kualitas mahasiswa itu sendiri. Nah, faktor apa ataupun juga apa saja yang harus diperhatikan oleh kampus dalam menjaga hal ini, termasuk juga tadi melahirkan lulusan yang kualitasnya sesuai dengan gelar yang disandang. Apa saja faktor yang harus dijaga dan aturan apa yang harus dikawal oleh pihak kampus? Tentu saja ini terkait mengenai pertama, ketika menjadi mahasiswa di UI atau perguruan tinggi yang sudah mempertaruhkan namanya, tentu saja persyaratan utama untuk menjadi mahasiswanya, tentu saja persyaratan itu harus menjadi pertaruhan. Ketika persyaratan untuk menjadi mahasiswa tingkat doktoral tidak terpenuhi, lebih baik jangan dipaksakan. Nah, sehingga persyaratan yang sudah menjadi satu keputusan lembaga tinggi, misalnya setingkat dengan UI, maka persyaratan untuk menjadi mahasiswa tingkat doktoral yang selama ini menjadi baku, maka tentu saja itu harus dihormati dengan baik dan tidak bermain-main dengan persyaratan yang dimudahkan, kemudian yang dimanipulatif dan lain sebagainya. Yang kedua, tentu saja setelah menjadi mahasiswa, proses untuk pendampingan dalam perkuliahan atau proses selama perkuliahan itu harus diikuti aturan mainnya. Tentu saja mahasiswa ketika ada persyaratan sekian persen kehadirannya harus terpenuhi, maka disiplin dalam hal kehadiran seperti itu dengan bentang waktu yang sudah ada itu harus dijaga. Nah, begitu juga untuk perkuliahan, substansinya yang terkait
dengan program tersebut itu dengan waktu yang sudah ditentukan minimal 4 semester seperti itu, seharusnya juga dijaga betul sehingga perkuliahan itu bisa berjalan seperti yang diharapkan. Nah, ketika di dalam proses pembimbingan berikutnya, di dalam disertasinya, ketika proposal, seminar, kemudian sidang, dan lain sebagainya, itu memang harus dijaga betul. Ketika itu adalah bagian dari akhir, yang kemudian ada revisi, dan lain sebagainya, maka sebagai lembaga secara kualitatif, apa yang dikehendaki oleh perguruan tinggi itu bisa berjalan secara prosedural, proses itu. Nah, ketika kasus ini yang menjadi sorotan masyarakat, ada hal-hal yang terkait mengenai integritas, mengenai prosedural, atau mengenai proses yang tidak terlengkapi dengan baik. Oleh karena itu dianggap itu bagian dari kelemahan secara internal. Oleh karena itu yang kami pahami bahwa UI segera melakukan permohonan maaf kepada masyarakat itu adalah perbaikan secara internal agar tidak terulang kembali kasus itu untuk yang ke depan, apalagi terkait mengenai seorang pejabat publik, pejabat tinggi negara, seorang petinggi parpol, dan lain sebagainya itu, Mbak. Baik, intinya Pak tadi disebutkan juga kalau dalam menjaga ataupun juga menghasilkan, melahirkan lulusan-lulusan yang punya kualitas sesuai dengan gelar yang disandangnya, itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, mulai dari syarat masuknya, kemudian juga proses perkuliahan harus diikuti semuanya, sampai dengan proses bimbingan, seminar, sidang, dan juga revisi sampai tahap akhir ini harus diikuti agar nantinya juga tidak menimbulkan kekhawatiran ataupun juga kecurigaan di publik, karena hasilnya tadi bisa saja plagiarisme atau tadi masa perkuliahan yang tidak sesuai. Dan diharapkan Pak dari kejadian ini, yang apapun yang dilakukan makanya oleh UI, termasuk dengan meminta maaf, ini merupakan perbaikan yang dilakukan secara internal, juga bisa jadi contoh begitu ya bagi perguruan tinggi lain untuk kemudian bisa memperketat dan juga mengawal aturan-aturan yang ada untuk kemudian bisa meluluskan mahasiswanya. Baik, terima kasih banyak Pak Heru telah bergabung bersama kami di Kompas TV. Terima kasih banyak sudah berbagi Pak, sehat selalu. Sama-sama Mbak Asri, terima kasih. Semoga selalu sehat Mbak Asri ya. Amin, amin. Oke, mari.